Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, perwakilan dari kelompok 3. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi di salah satu bab mata kuliah, yaitu Pengantar Hukum dan Etika Bisnis Islam, dengan judul Perusahaan Go Publik dan Pasar Modal. Sebelum saya dan teman-teman saya memaparkan materi, izinkan saya untuk menjabarkan agenda kali ini. Yang pertama adalah pengertian dan unsur-unsur pasar modal. Yang kedua adalah perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang ketiga adalah perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang keempat adalah pengertian dan proses go publik sebuah perusahaan. Yang kelima adalah pengertian, manfaat, dan jenis-jenis pasar modal. Yang terakhir adalah lembaga atau para pelaku pasar modal. Sebelum ke pembahasan lagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya di kelompok 3 ini. Yang pertama ada Anissa Nur Rahmawati, nomor induk 20.11150, menjabarkan tentang pengertian dan unsur-unsur perusahaan. Yang kedua adalah saya sendiri, Muhammad Taufikur Rahman, nomor induk 19.11016, menjabarkan tentang perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang ketiga adalah Azim Indra Harjuna, nomor induk 19.11073, menjabarkan tentang perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang keempat adalah Fajar Muharram, nomor induk 19.11275, menjabarkan tentang pengertian dan perusahaan go publik sebuah perusahaan. Yang kelima adalah Tiara Putri Handayani, menjabarkan nomor induk 19.11161, menjabarkan tentang pengertian, manfaat, dan jenis-jenis pasar modal. Yang keenam adalah Amelia Aprilianti, nomor induk 19.11294, menjabarkan tentang lembaga atau para pelaku pasar modal. Yang terakhir adalah Anissa Faradila, nomor induk 19.11073, menjabarkan tentang cover, daftar pustaka, daftar isi, dan menyatukan materi ke dalam sebuah makalah. Pengertian usaha, pengusaha, dan perusahaan. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pasal 1 huruf D. Pengusaha adalah setiap orang yang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Pasal 1 huruf E. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pasal 1 huruf B. Selanjutnya, mengenai perusahaan ini, dalam naskah Memori van Toelichting, rencana pembuatan Undang-Undang Hukum Dagang di muka Parlemen Pemerintahan Belanda, menerangkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri. Beberapa ahli hukum yang memberikan definisi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Molengraf. Yang kedua, Polak. Yang ketiga, Sudargo Gautama. Selanjutnya, unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan meliputi yang pertama, badan usaha. Yang kedua, kegiatan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, terus-menerus. Yang keempat, bersifat tetap. Yang kelima, terang-terangan. Yang keenam, keuntungan dan atau laba. Yang terakhir, pembukuan. Selanjutnya, perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum adalah perusahaan yang dipunyai oleh swasta ataupun negara. Bisa juga berupa perusahaan persekutuan. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang pengusaha, baik dari negara ataupun swasta yang dapat memenuhi syarat. Badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Definisi dari badan hukum publik yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum ataupun publik.
Yang kedua, definisi dari badan hukum privat, yaitu perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama atau membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum berdasarkan status pemiliknya. Pertama, perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta atau nasional dan asing. Kedua, perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara dan biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Persekutuan. Pertama, bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu Persekutuan Perdata. Kedua, bentuk perusahaan yang diatur dalam KUH Dagang, yaitu Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Ketiga, bentuk perusahaan yang diatur dalam perundang-undangan khusus, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan negara atau BUMN. Kekurangan badan usaha berbadan hukum. Ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab, di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Contoh badan usaha berbadan hukum. Pertama, perseroan terbatas atau PT. Kedua, yayasan. Ketiga, koperasi. Keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Kelima, badan usaha milik daerah atau BUMD. Perusahaan bukan berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan tegas antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Contoh badan usaha bukan berbadan hukum. Pertama, CV atau Persekutuan Komanditer. Kedua, firma. Ketiga, Persekutuan Perdata. Kelebihan badan usaha bukan berbadan hukum. Tidak tepat terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tertutup. Pengertian perusahaan tertutup memiliki arti sebagai perseroan atau perusahaan yang dikelola oleh pemerintah, yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, atau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki saham dari perusahaan tersebut. Ciri-ciri. Pertama, bertujuan untuk mencari keuntungan. Kedua, memiliki dua fungsi, yaitu komersial dan ekonomi. Ketiga, modal berasal dari saham-saham dan obligasi. Keempat, tidak mendapat hak dan fasilitas negara. Kelima, pemimpin badan usaha disebut obligasi. Keenam, kekuasaan tertinggi berada pada RUPS. Ketujuh, karyawan berstatus sebagai perusahaan swasta. Kedelapan, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya yaitu yang pertama, kelebihannya masa hidup perusahaan terjamin secara kontinu, dan kekurangannya cukup sulit dalam melakukan pengorganisasian. Selanjutnya, kelebihannya tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang saham. Kelemahannya antara lain butuh biaya atau dana organisasi yang cukup besar, serta kelebihan lainnya terpisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan. Dan kekurangan lain juga ada karena cukup sulit dalam hal perizinan. Selanjutnya, modal perusahaan lebih mudah didapatkan dari obligasi dan penjualan saham perusahaan tersebut. Serta kelemahan lainnya yaitu ada pembatas hukum dan bidang usaha. Selanjutnya, keuntungan yang lainnya yaitu tidak sulit dalam mengadakan pengalihan pemiliknya dan lain-lain. Kekurangan yang terakhir yaitu adanya pemisah antara kepemilikan dan pengendalian. Dan selanjutnya ada perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka sendiri itu merupakan perusahaan yang mampu menjual saham dan obligasinya kepada masyarakat untuk menghimpun modal, yaitu uang tunai guna mengerjakan kegiatan ekspansi bisnis atau proyek lain yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut, dan mempunyai ciri-ciri yang paling menonjol yaitu dari sebuah perusahaan terbuka sendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh perusahaan berlabel dan sangat terbuka untuk umum. Artinya, saham yang memiliki label terbuka
akan diperjualbelikan secara umum pada masyarakat luas dan jumlah pemegang sahamnya sendiri pun tidak akan dibatasi. Dan perusahaan terbuka sendiri mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, menawarkan dividen kepada investor, selanjutnya tidak mendapat fasilitas dari negara, dan untuk selanjutnya lagi investor tidak bertanggung jawab atas operasional yang berlangsung, dan yang terakhir adalah keputusan yang ditentukan oleh RUPS. Selanjutnya, perusahaan terbuka sendiri mempunyai kelebihan dan keuntungannya juga. Yang pertama, kelebihannya adanya peluang lebih besar untuk melakukan ekspansi dalam bisnis. Kekurangan lain yaitu wajib memberikan laporan kepada Bursa Efek Indonesia dengan proses yang dapat menghabiskan biaya yang cukup besar. Kelebihan lainnya yaitu mendapat fasilitas intensif pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPh dari pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015. Kekurangan yang lainnya yaitu harus memberikan laporan yang transparan kepada para pemegang saham, dan kelebihan lainnya yaitu adanya potensi peningkatan likuiditas perusahaan terutama jika semakin banyak investor yang membeli saham perusahaan. Kekurangan lain yaitu dimiliki sebagian oleh pemegang saham sehingga pendiri tidak memiliki kekuasaan sepenuhnya. Untuk kelebihan lainnya juga masih ada, yaitu seperti perusahaan dapat melakukan diversifikasi bisnis untuk mengelola resiko bisnis yang sedang dijalani. Dan kelebihan lain ada potensi pasarnya tersebut semakin besar, sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan, dan ada beberapa contoh yang bisa diambil dalam sebuah perusahaan terbuka tersebut. Misalnya ada beberapa PT atau perusahaan yang memang mengedepankan sistem tersebut. Yang pertama yaitu PT Banka Danamon Indonesia, PT XL Aksiata, PT Bank Sentral Asia, PT Aneka Tambang, dan PT Bank Negara Indonesia, serta yang menerapkan sistem tertutup yaitu yang pertama ada Grup Salim, Grup Bakri, Grup Lipo, Grup Sinarmas, Grup Sampurna Strategik. Pengertian go public. Go public adalah keputusan perusahaan untuk menjual saham kepada publik yang melantai di bursa efek. Perusahaan dapat go public dengan menjual saham baru yang berasal dari modal pasar, atau mereka dapat menjual saham yang lama yang berasal dari modal di store. Proses dan persyaratan go public. Go public biasanya menjadi opsi ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk menumbuhkan bisnisnya. Ada dua opsi, apakah menerbitkan saham atau surat utang. Keduanya sama-sama meningkatkan modal, hanya saja keduanya memiliki konsekuensi berbeda. Proses penawaran saham perdana menunjukkan underwriter dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang selanjutnya, penawaran umum saham ke publik. Dan yang terakhir, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BEI. Go public. Keuntungan go public yaitu: 1. Diperolehnya modal ekuitas baru. 2. Diperbolehkannya nilai dan kemampuan dialihkan oleh aktiva organisasi. Yang ketiga, kemampuan untuk mendapatkan dana di masa depan dengan relatif yang mudah. Dan yang selanjutnya, mendapatkan prestis. Kerugian go public: terbentuknya rahasia perusahaan dan potensi hilangnya kendali dari perusahaan. Biaya yang dikeluarkan cukup mahal pada saat sedang melakukan go public untuk pembayaran pada akuntan, notaris, penjamin, biaya pendaftaran, serta biaya percetakan.
Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia menginflasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan menjual beli dan kegiatan terkait lainnya. Manfaat pasar modal. Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor yang memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Beberapa manfaat pasar modal bagi pemerintah atau negara. Yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Yang kedua, membantu negara dalam menjalankan roda perekonomian. Yang ketiga, negara bisa memantau transaksi modal. Yang keempat, memantau perusahaan yang berlaku sebagai emiten. Yang kelima, menarik investor asing agar ikut menanamkan modalnya di dalam negeri. Dan yang terakhir, memantau kinerja dan aktivitas pihak asing yang berkontribusi di dalam pasar modal. Beberapa manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenen sehingga manajemen lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Beberapa manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau pialang. Yang ketiga, perdagangan efek atau dealer. Yang keempat, wali amanat atau trustee. Yang kelima, perusahaan surat berharga atau securities company. Dan yang keenam, kantor administrasi efek. Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Jenis-jenis pasar modal. Pertama, pasar perdana atau primary market adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder, secondary market, merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Selanjutnya, pasar ketiga, third market, disebut juga dengan OTC, over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa, market maker, serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Selanjutnya, pasar keempat, foreign market, adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Para pelaku pasar modal. Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait, baik lembaga atau instansi pemerintah maupun yang swasta. Keberadaan lembaga atau instansi pemerintah yang terkait dengan pasar modal sangat penting karena ia berperan sebagai pembina, pengatur, dan pengawas. Sedangkan lembaga swasta memegang peran penting karena ia berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal. Oleh karenanya, transaksi antara pihak perusahaan atau emiten dengan pihak investor yang berkaitan dengan pasar modal tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didukung oleh lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga yang terkait atau para pelaku pasar modal, baik lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut dengan BAPEPAM. BAPEPAM melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal yang dibawahi langsung dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, perusahaan efek.
Perusahaan efek adalah pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi. Di pasar modal, perusahaan efek ini melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi. Yang ketiga, bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam kegiatan pasar modal, di samping lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keempat, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Yang pertama yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah lembaga penyedia fasilitas kegiatan pasar modal dengan tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan, penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Yang selanjutnya ada lembaga atau para pelaku pasar modal melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu yang C, lembaga penunjang pasar modal. Ada yang pertama kustodian, yang kedua biro administrasi efek, yang ketiga wali amanat, yang keempat penasihat investasi, yang kelima pemeringkat efek, dan yang keenam penanggung. Serta D, ada profesi penunjang pasar modal. Yang pertama ada akuntan publik, kedua konsultan hukum, tiga perusahaan penilai, dan empat notaris. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengenai para pelaku dalam pasar modal sendiri. Yang pertama yaitu ada emiten. Emiten sendiri adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada investor atau bisa dikatakan sebagai penanam modal, yaitu perusahaan atau orang perorangan yang membeli kepemilikan perusahaan go public dalam dua cara, yaitu membeli efek di pasar perdana dan di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu ada perantara pedagang efek atau kita bisa menyebutnya juga sebagai pialang atau broker. Itu merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa perantara perdagangan efek atau pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pihak lain juga. Nah, untuk selanjutnya lagi ada pedagang efek atau bisa disebut dengan dealer. Itu merupakan pihak yang dapat membeli efek atas namanya sendiri. Selain itu juga dapat memberi informasi kepada klien atau customernya tentang kondisi pasar modal tersebut. Selanjutnya, perusahaan pengelola dana atau bisa disebut dengan investment company adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal yang dalam kegiatannya mengelola modal yang berasal dari investor. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila banyak kesalahan maupun kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.